Di dalam pertemuan keempat kita akan membicarakan perencanaan dan pengambilan keputusan periklanan ya. Jadi perencanaan periklanan itu langkah yang penting ya, jadi langkah yang kunci, langkah yang urgen, langkah yang pokok di dalam manajemen periklanan, di mana kita akan menyusun satu strategi dan taktik ya. Jadi strategi itu tentunya langkah yang jitu ya. Jadi satu langkah-langkah yang jitu, yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan ya, dengan cara-cara yang diambil berdasarkan analisa studi pendahuluan ataupun suatu perencanaan ya. Jadi untuk mencapai satu tujuan pemasaran ataupun bisnis, dalam hal ini iklan, ini juga terkait pencapaian tujuan pemasaran ya, melalui kegiatan komunikasi pemasaran itu periklanan, tujuan bisnisnya itu tercapai. Nah, diperlukan satu perencanaan, ya, diperlukan suatu strategi langkah-langkah yang jitu yang akan terukur secara efektif dan efisien mencapai tujuannya dan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Jadi itu ya. Dan kita perlu memilih langkah-langkah tersebut. Kadang-kala tidak seluruh langkah itu bisa tepat, tergantung situasi dan kondisinya juga. Artinya butuh pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam perencanaan ini bagaimana menyusun strategi dan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran dan bisnis? Tentunya dibutuhkan satu langkah-langkah yang diantaranya itu yang pertama tentunya kalian akan melakukan analisa situasi terlebih dahulu. Ya. Jadi kita akan dalam perencanaan ini kita akan memetakan dulu situasi yang melingkupi daripada bisnis, usaha ataupun situasi di dalam persaingan, ya, situasi di dalam pasar, situasi bisnisnya. Nah, di dalam analisis situasi ini ada beberapa hal yang kita nanti akan perhatikan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu adanya tujuan kampanye periklanan. Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan daripada kampanye periklanan? Apakah itu untuk meningkatkan penjualan? Apakah untuk membangun kesadaran merek? Apakah untuk meningkatkan pangsa pasar? Atau tujuan-tujuan lain? Ini nanti kita identifikasi. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Ya. Kemudian yang kedua juga kita mestinya akan melakukan analisis pasar ya. Jadi saudara nanti terkait dengan kemarin kan proyek kita adalah mendampingi satu UMKM ya, usaha kecil menengah. Nah, tentu langkah selanjutnya kalau kemarin itu kita baru mengidentifikasi terlebih dahulu siapa klien yang akan kita dampingi, dilakukanlah field study, observasi. Nah, belum melakukan analisis yang lebih mendalam, ya, baru memotret, mendeskripsikan pada tugas 1 kemarin. Nanti di dalam langkah lanjutannya, di dalam proyek kita nanti ya, sebagai satu terapan juga dalam mata kuliah kita, bahwa ini nanti misalnya ya langkah perencanaan periklanan itu akan kita lakukan juga ya. Nah, tentunya di samping kita akan memahami secara teoritik apa saja yang menjadi tujuan kampanye periklanan, nanti saudara mahasiswa bisa memilih yang cocok di dalam strategi perencanaan kampanye periklanan untuk UMKM yang saudara dampingi. Nah, tadi ya, itu. Kemudian juga nanti dilakukan juga analisis pasarnya juga.
Jadi saudara, UMKM yang kalian dampingi ini kalian petakan juga, ya. Kalian petakan juga apa yang melingkupi situasi dari pasar yang ada, kemudian dianalisa, difaham untuk memahami tren. Barangkali produk yang ditawarkan oleh UMKM kalian itu terkait dengan suatu tren akan kebutuhan konsumen, ya, atau tren terkait dengan produknya itu sendiri, ya, terkait dengan produknya itu sendiri, ya, misalnya tentang satu bentuk daripada produknya, misalnya ya, tren, misalnya kalau dalam fashion itu kan berarti artinya terkait dengan gaya, style daripada fashionnya tersebut misalnya, atau tren terhadap gaya hidup misalnya, itu kan bisa juga, ya. Nanti ini juga perlu difahami tren yang melingkupi daripada apa yang menjadi kecenderungan masyarakat banyak, ya, target audiens kita itu memiliki kecenderungan apa terhadap produk tersebut yang menjadi tren di kalangan mereka, ya. Kemudian juga ada melihat potensi pasar, artinya di tengah pasar yang luas dengan persaingan yang juga cukup ketat di dalam bisnis, tentu ada peluang-peluang pasar yang masih bisa diraih. Nah, itu diidentifikasi. Potensi pasar yang ada itu seperti apa. Termasuk konsumen yang dituju itu memiliki perilaku yang seperti apa. Lifestyle, gaya hidup mereka mungkin. Nanti juga kita akan bahas tentang perilaku konsumen juga, ya. Nah, tapi ini bagian dari menganalisa pasaring, ya. Nah, tentu juga tadi sudah dikatakan bahwa tidak lepas daripada adanya persaingan usaha. Jadi usaha-usaha yang sejenis barangkali, ya. Bisa saja usaha yang sejenis. Misalnya kafe, ya, kafe itu tentunya akan kalau di suatu daerah bisa saja dia pesaingnya, misalnya contohnya angkringan. Nah, ini kan berbeda konsep antara kafe dengan angkringan, ya. Nah, mudah di beberapa kota itu kan ada angkringan, ya, di mana itu secara tradisional mereka menjual produk-produk makanan juga, ya, makanan, tapi berbagai varian makanan, ya, makanan. Berbeda dengan konsepnya dengan restoran, ya. Jadi, nah ini kafe juga demikian. Nah ini, ataupun misalnya produk, apakah kopi itu dengan teh, ini kan apakah bisa diidentifikasi sebagai pesaing? Artinya konsumsi orang itu memilih produk A dan B ini sebagai satu opsi pilihan, lalu mengakibatkan tidak pada pilihan yang lain, ini berarti bisa saja menjadi pesaing, ya. Jadi pesaing itu tidak harus sama, misalnya begitu. Nah, kira-kira yang threat-nya, ya, nanti dianalisis SWOT-nya. Jadi ancamannya persaingan usaha ini apakah terkait dengan usaha-usaha sejenis? Nah, ini ataupun terhadap usaha-usaha yang mengancam pasar atau pilihan daripada konsumen terhadap produk tersebut, ya. Jadi ini nanti ada juga diidentifikasi persaingan usaha. Kemudian juga terkait dengan posisi merek di dalam pasarnya, gitu. Nanti ini terkait dengan positioning, ya, penjelasan kita terkait positioning. Nah, tapi yang jelas perlu dilakukan yang kedua adalah analisis pasar, ya. Kemudian yang ketiganya di dalam metodenya, teknik analisisnya bisa menggunakan teknik analisis SWOT, ya. Nanti ada pokok bahasan tersendiri, ya, mungkin akan kita bahas khusus
untuk membahas bagaimana metode analisis SWOT untuk menganalisa potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang relevan dengan kampanye periklanan Anda ini mahasiswa nanti ya. Dan itu diterapkan nantinya setelah difahami nanti metodenya, kita ajarkan metodenya, itu diterapkan mahasiswa akan ditugaskan juga melakukan analisis SWOT terhadap potensi usaha yang sedang didampingi tersebut. Nah, ini bagian daripada analisa situasi atau studi pendahuluan untuk perencanaan nanti menyusun satu strategi tadi. Karena strategi yang tidak didasari pada analisa pendahuluan untuk memahami situasi yang terkait, tentunya kita tidak akan bisa mencapai sasaran-sasaran goal daripada tujuan-tujuan kampanye periklanan tersebut. Ya. Nah, dibutuhkan analisa pendahuluan sebagai latar belakang yang pengambilan keputusan, gitu kan. Nah, 3 hal ini ya paling tidak kan, identifikasi tujuan periklanannya itu seperti apa, nanti harus dipilih di spesifik ya. Analisis pasarnya juga tergambarkan secara jelas. Kemudian menggunakan metode analisis SWOT. Lalu sebenarnya nanti juga di dalam analisisnya ada yang lainnya, yaitu analisa STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning ya. Jadi tadi komputer Pak Edi ada sedikit dropper, sehingga Pak Edi masih dalam bentuk media ini. Nah, nanti juga terkait dengan targeting, segmentasi, dan positioning juga ya. Jadi mahasiswa di samping 3 tadi ya, di samping 3 hal ini tadi ya, mengidentifikasi tujuan, analisis pasar, analisis SWOT, lalu STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, ini penting nanti dilakukan ya, penting untuk dilakukan, difahami secara konseptual, secara teoritik, tapi nanti bagaimana pemahaman itu kemudian dipraktekkan, diimplementasikan di dalam pendampingan proyek UMKM kalian ya. Nah, nanti ini akan ditugaskan untuk UTS ya mahasiswanya. Jadi ini sekaligus setelah mengerjakan tugas kemarin kan, tugas 1 itu untuk mengidentifikasi klien yang perlu didampingi, bagaimana profilnya, dan itu sudah ditugaskan kemarin di ya, ini kan observasi ini ya, ini tugas yang pertama ya. Jadi ini untuk memahami latar belakang situasi usahanya. Ini mungkin ya masih observasi pendahuluan lah ini ya. Nanti setelah kalian menentukan ya, nanti kita akan konfirmasi kepada mahasiswa ya, masing-masing nanti kita para dosen juga akan mungkin mengkonfirmasi, saya juga yang di kelas Pak Edi juga akan kita konfirmasi siapa kliennya ini ya, dari kita koreksi laporan-laporannya, mungkin nanti di grup kita komunikasikan tentang konfirmasi terkait dengan observasi kalian ya. Mungkin ada beberapa catatan-catatan. Kalau sudah fix, ini dari data pendahuluan ini kalian akan memahami situasi usaha dan profil usaha, walaupun masih secara sekilas ya. Nah, ini perlu didalami kembali ya. Jadi dari poin-poin ini kan perlu didalami kembali, terutama nanti kemudian lanjutannya adalah tentunya didalami dalam hal ini tadi, 3 hal ini tadi ya. Jadi mahasiswa memasuki tahap perencanaan periklanan ya, di mana nanti mahasiswa harus ini lebih ditajamkan lagi
hasil analisanya untuk mengidentifikasi satu tujuan pasar, menganalisis pasarnya, kemudian menggunakan metode SWOT. Ini ya. Ini. Oke. Dan juga STP ya. Jadi ini sampai nanti tahap UTS itu mahasiswa melanjutkan dokumen naskah akademiknya untuk dilengkapi ya. Jadi ini kan bertahap ini. Nanti kalau semuanya sudah kumpul, baru ini dijahit menjadi sebuah paper karya ilmiah ya terkait dengan perencanaan periklanan UMKM yang saudara dampingi. Bisa nanti diteruskan ke apa namanya ke skripsi bahkan ya, ataupun ke sebagai portofolio kalian bahwa kalian pernah melakukan suatu pendampingan terhadap UMKM yang mana UMKM tersebut betul-betul saudara itu analisa dari studi pendahuluan, analisa perencanaan kampanye periklanannya sampai penentuan strategi medianya, nanti strategi kreatifnya sampai menjadi satu dokumen kampanye periklanan yang ya cukup lengkap gitu ya, sampai kepada desainnya juga nanti. Nah, itu kan suatu portofolio yang real di lapangan. Barangkali bisa memberikan masukan kepada UMKM yang saudara dampingi, ataupun menjadi pengalaman saudara di dalam memahami materi mata kuliah manajemen periklanan dalam praktiknya. Ya, tidak hanya dalam teoritiknya, tapi juga dalam prakteknya. Sehingga tiga hal ini itu perlu kalian nanti paham. Kita akan jelaskan masing-masing nanti ya, termasuk tadi STP ini tadi ya. Jadi 4 hal ini nanti, sampai 4 hal ini, 3 hal ini ditambah STP itu akan menjadi tugas UTS nanti ya. Jadi tolong difahami supaya bisa mengerjakan tugas UTS ya. Lalu kita akan bahas yang pertama adalah tujuan kampanye periklanan. Jadi tujuan kampanye periklanan itu adalah hasil yang ingin dicapai melalui upaya periklanan satu organisasi. Ya. Nah, tujuannya ini bervariasi ya. Pada strategi pemasaran bisnis perusahaan ya. Nah, bervariasi nanti ya. Tapi paling tidak ini ada beberapa tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk kampanye periklanan. Yang pertama adalah peningkatan penjualan. Jadi kenapa perlu diiklankan? Karena ingin meningkatkan penjualan. Ya. Jadi produk yang dijual itu apakah dengan iklan, kampanye iklan tadi akan meningkat penjualannya. Ya. Jadi volume penjualannya, misalnya jumlah penjualannya. Kalau misalnya contohnya ya, kalau belum periklanan itu berhasil memasarkan misalnya 1000 paket produk, kalau setelah periklanan itu meningkat berapa persen? Apakah 50%? Berarti menjadi 150 produk per bulan misalnya. Nah, ini kan adanya volume yang meningkat. Jadi ataupun juga dilihat dari meningkatnya tingkat pembelian pelanggan yang sudah ada. Jadi pelanggan tadi dia biasanya kalau perusahaan yang sudah punya database yang bagus kan dia akan tercatat ya, tercatat baik kalau misalnya transaksinya itu secara elektronik, nanti dari rekening mana, dari pelanggan siapa. Makanya kalau kita lihat sering di Alfa punya kartu pelanggan, kita kan sering ditanya begitu. Dan nanti akan diiming-imingi beberapa potongan. Sebenarnya itu kita juga sedang memasukkan data ya. Jadi nanti bisa kelihatan kita membeli apa saja, kapan. Jadi nanti trennya juga ketahuan ini nanti ya. Nah, dari situ nanti akan bisa diukur juga volume pembelian, volume penjualan dari meningkatnya tingkat pembelian dari pelanggan yang ada. Atau menggiring pelanggan baru untuk membeli. Nah, ini ada 2 hal. Sasarannya yaitu pelanggan, artinya mereka yang sudah menjadi pelanggan, mereka sering membeli, ataupun pelanggan baru bertambah
Makanya kita lihat misalnya ada kartu pelanggan Bapak, nah, itu sebenarnya satu komunikasi persuasif untuk agar kita menjadi pelanggan. Ya. Kalau kita tidak menjadi pelanggan kan kita buat apa bikin kartu pelanggan? Karena kita akan pembeliannya secara berkala. Ya. Nah itu yang pertama tujuan daripada iklan. Yang kedua adalah membangun kesadaran merek. Ya. Jadi atau meningkatkan brand awareness. Ya. Jadi meningkatkan brand awareness. Berarti apakah konsumen itu mengenal merek tersebut, merek dan produk yang ditawarkan tersebut? Ya, pada pertemuan pertama Pak Edi ingat itu kan pernah Pak Edi tanya kepada mahasiswa, sebutkan produk kosmetik yang dipakai atau sabun cuci yang dipakai. Maka mahasiswa akan menyebutkan, oh, ada Rinso, ada Daya. Ya, ini berarti yang terekam di dalam pikirannya merek itu ada di kesadaran. Nanti cara pengukurannya tentu berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama bisa dilihat dari omset volumenya, kalau ini adalah tentang kesadaran merek tadi. Dibandingkan dengan produk-produk sejenis. Ya. Atau misalnya urutan pertama yang dia sebut. Atau terkonfirmasi pengenalan dia terhadap merek tersebut. Ya. Jadi apakah dia hanya sekedar mengenal atau mengenal banget? Kan kadang-kala konsumen itu kan sampai fitur-fiturnya itu mereka hafal. Gitu mereka itu merek itu menancap di dalam diri mereka, ya. Bahkan di ruang bawah sadarnya. Contohnya misalnya Pak Edi tidak merokok, tapi Pak Edi tahu ada jarum, ada bentul, ada jambu bol, ada percau pentung. Ya. Ini merek-merek dari brand-brand lokal sampai nasional ternyata ada di kepala Pak Edi karena ya termasuk itu tadi korban kampanye periklanan. Ya. Pak Edi waktu ke Tulungagung, daerah Wonogiri ke timur, Tulungagung, Kediri itu baliho-baliho Reca Pentung, bahkan ada tugu-tugu Reca Pentung. Nah itu daerah pemasaran mereka. Jadi Pak Edi tahu, oh ada itu jambu bol ataupun ini ya rokok kerbau. Rokok kerbau itu kan satu merek. Mungkin orang yang tidak pernah terpapar daripada kampanye periklanannya ya tidak akan ingat, tidak akan sadar kalau ada merek itu. Ya. Tidak hanya konsumennya, bahkan orang yang terpapar apa namanya kampanye periklanan itu kesadaran mereknya tumbuh gitu ya, ada itu. Apalagi yang konsumen loyal itu. Ya. Dan itu menjadi preferensi nanti pilihan. Kalau di supermarket produknya macam-macam, ketika kesadaran merek itu yang akan memicu perilakunya. Nanti hubungannya dengan perilaku konsumen itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang ketiga tujuan kampanye itu adalah untuk meningkatkan pasar ya. Jadi peningkatan pangsa pasar. Jadi pangsa pasar perusahaan berarti mengambil lebih banyak bagian dari pasar yang sudah ada. Contohnya misalnya ketika suatu tadi ya ada produk lokalnya, dia mungkin dipasarkan di daerah lokal kabupaten tertentu. Misalnya tadi Reca Pentung misalnya tadi ya. Oh mungkin dia hanya di Tulungagung di daerah asalnya. Misalnya. Lalu begitu di kabupaten tetangga dia mulai meraih pangsa pasar di kabupaten sebelah. Terus sampai dia menjadi tingkat regional Jawa Tengah, mungkin produk brand yang Jawa Tengah. Ataupun brand yang bisa dipasarkan untuk nasional, ataupun internasional, misalnya Nike, McDonald, ya, itu kan brand-brand yang internasional. Ya. Produk yang berbeda Nike, produk brand sepatu, McDonald, makanan ya. Sedangkan nasional mungkin ada itu apa namanya chicken itu roket ya, misalnya begitu ya. Atau yang mungkin brand lokal spesifik ya. Misalnya martabak terang bulan atau roti Bandung apa ya, hanya ada di kecamatan A, B, C. Ada dia punya 3 lapak. Nanti UMKM kalian kan barangkali kalau dia punya gerai ya, gerainya lapaknya ada di mana saja. Nah, itu kan juga pangsa pasarnya
apakah perlu kampanye untuk meningkatkan pangsa pasar? Ya. Atau meningkatkan yang sudah ada, ditingkatkan kembali. Ya. Jadi, yang dengan satu strategi agar pangsa pasar ini bisa direbut lebih banyak. Ya, tidak hanya ekspansi wilayah, melebarkan pasar yang lebih luas, tapi pasar yang ada itu kita mengambil lebih banyak lagi. Bisa jadi begitu. Nah, ini salah satu tujuannya. Yang keempat adalah memperkenalkan produk baru. Jadi kalau kita melonceng produk baru, apakah varian dari satu merek, misalnya Indomie, misalnya, misalnya produk dengan varian rasa ayam bawang dengan varian soto Madura. Ini kan berarti kan dua produk yang sesungguhnya itu berbeda brandnya. Ya, artinya merek induknya adalah mungkin ya Indomie tadi, mie kering Indomie tadi, tapi ternyata dia mie kering rasa ayam bawang. Ini varian rasa ini menjadi sebenarnya ini ya produk baru. Ya, dia muncul, ini perlu dikomunikasikan. Ataupun produk yang betul-betul baru, artinya meluncurkan produk baru atau layanannya yang baru. Nah, ini perkenalannya harus dikampanyekan kepada konsumen, di mana produk baru tentunya sasarannya adalah membangun minat, ya, desire, ya. Nanti dalam strategi 8K, nanti kita juga akan singgung apa itu strategi 8K juga, ya. Nanti dalam kreatif nanti ada strategi 8K. Untuk membangun tidak hanya interest, desire, desire, ya, hasrat, kebutuhan, need konsumen. Nah, itu ini tidak hanya sekedar kenal, ya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan loyalitas pelanggan supaya pelanggan itu tidak pindah ke lain hati, gitu kan, tidak pindah ke produk sebelah, gitu ya. Wah, itu perlu dipertahankan, ya, apalagi persaingan yang ketatnya. Indomie sedap itu kan persaingannya mulai agak seru, gitu ya, dengan varian rasanya yang saling membuat varian yang apa namanya bervariasi juga, ya. Nah, di situ atau susu, misalnya susu Indomelk, susu Bendera sama Indomelk, ya itu kan ini sejenis produknya. Ini perlu kampanye-kampanye yang dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, jangan sampai dia pindah, walaupun tidak satu-satunya, ya. Nanti di dalam IMC, ya, terkait dengan bauran pemasaran, karena faktornya tidak hanya iklan, gitu ya, tidak hanya promosi, masih banyak faktor yang lain di dalam pencapaian keberhasilan tujuan bisnis. Tapi paling tidak dari sisi promosi itu bisa, periklanan itu bisa mendukung pencapaian tujuan bisnis tadi. Ya, bagaimana bisa untuk memperkuat, meningkatkan loyalitas pelanggan tadinya, ya, menambah kepercayaannya, conviction, ya, nanti kalau ada strategi itu ada conviction, keyakinan pelanggan agar dia, kenapa dia punya alasan untuk tetap memakai produk tersebut, ya, artinya ada nilai-nilai yang melekat pada benak pikiran pelanggan yang dia pertahankan terhadap suatu produk, yaitu itu dikomunikasikan, ya. Kemudian juga edukasi, kadang-kala kan edukasi. Jadi misalnya tentang fitur-fitur produk yang baru, itu kan perlu diperkenalkan dan dididikkan, diinformasikan supaya dipelajari oleh konsumen. Nah, ini sifatnya kan edukatif, terutama produk-produk teknologi yang kompleks misalnya, ataupun produk yang baru, yang orang perlu mengenal bagaimana fitur-fitur teknisnya, perlu diedukasi, ataupun kandungannya, misalnya kalau misalnya obat, misalnya itu kan kandungannya apa, manfaatnya, atau cara penggunaannya. Nah, itu dibutuhkan satu kampanye periklanan untuk mengedukasi. Nah,
Itu yang kena. Kemudian mengubah persepsi. Jadi iklan itu juga bisa tujuannya adalah untuk mengubah persepsi. Bisa saja persepsi buruk karena ya itu tadi kemarin kan ada yang kalau yang dulu kan isu lemak babi lah. Ini misalnya pada apa ya itu produk yang menggunakan pewarna merah itu ternyata ada bahan yang najis, bahan yang tidak halal untuk dikonsumsi, dipakai menjadi bahan pewarna merah. Nah, itu kan menjadi kontroversial juga ya, antara pendapat dari beberapa ulama. Nah, ini nanti perlu diklarifikasi supaya persepsi publik bahwa produk itu diragukan kehalalannya berubah. Ya, ini kan pergeseran berubah, maka mereka bisa saja antipati. Sama kasus mie goreng dulu juga begitu ya, terkandung dalam apakah dalam minyaknya, apakah ini. Nah, ini kan perlu di persepsi yang mulai berubah terhadap produk tadi itu bisa dikampanyekan kembali untuk agar pandangannya itu positif. Ya. Nah, ini juga tujuan dari kampanye perikanan. Termasuk meningkatkan interaksi dengan merek tujuan yang lainnya, yaitu misalnya ada satu iklan terkait dengan misalnya penukaran voucher, ya kan ada itu diskon tukarkan diskon pada hari ini, ya, undian, ya. Misalnya ada potongan di dalam flyernya itu ada kartu voucher, lalu dibawa flyer ini akan mendapatkan. Nah itu sebenarnya interaksi dengan mereknya. Kontes misalnya ya dengan kenapa juga mereka menyponsori lomba-lomba gitu kan, ini sebenarnya untuk agar apa, agar terjalin interaksi antara konsumen dengan merek tertentu tadi ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya oleh mahasiswa. Kemudian yang ke-9 adalah tujuannya adalah meningkatkan kunjungan ke situs web atau toko fisik ya. Ya tadi ya ini malah justru action ya. Nanti strategi AIK-nya itu action. Nah, kalau tadi action agar mereka itu melakukan satu tindakan nyata ya. Tadi tukarkan kupon ini pada hari ya akan mendapat hari tertentu mendapatkan potongan harga sekian, diskon sekian. Nah, itu sang pelanggan ini sebenarnya ditarik untuk bisa melakukan kunjungan fisik ataupun kunjungan ke situs web kalau misalnya lapaknya ada di online ya. Nah, maka ini satu tujuan yang berbeda pula ya. Yang ke-10 tentu meningkatkan reputasi ataupun otoritas. Jadi satu produk misalnya teknologi kan reputasinya perlu dibangun terus ya. Nah, ini dipertahankan ya reputasi perusahaan ya. Di mana dia sudah menjadi brand yang bisa menguasai pangsa pasar, jangan sampai direbut lah otoritasnya itu perlu dijaga. Nah, produk-produk otomotif kan begitu kadang-kadang ya. Jadi makanya mereka kadang-kala juga ada itu CSR ya. Ada mereka mensponsori, mereka itu membangun reputasinya itu. Jadi sosoknya itu tidak hanya pragmatis gitu. Nah, jadi dia juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan misalnya isu apa? Isu green produk, isu lingkungan, isu budaya itu sebenarnya kenapa mereka menggunakan iklan-iklan layanan masyarakat itu ya karena itu tadi meningkatkan reputasi dan otoritas itu tadinya. Nah, jadi sangat penting untuk merencanakan kampanye periklanan itu secara jelas ya tadi. Ada beberapa tujuan. Nanti silakan mahasiswa bisa memilih ya tadi ya kan. Ada secara spesifik dan terukur dan realistis. Ya, artinya tujuannya tidak umum juga. Tadi kan ada 10 tadi itu kan spesifik itu tadi.
Ya, untuk kampanye sekarang apa tujuannya? Ya lebih spesifik. Apakah untuk memperkenalkan produk? Apakah untuk membangun kesadaran merek? Apakah tadi melakukan interaksi dengan pelanggannya secara langsung, secara interaktif ya? Juga terukur, ukurannya apa? Itu tadi. Kalau kesadaran merek yang diukur persepsi mereka. Kalau itu omset ya meningkatkan penjualannya berarti terukurnya jumlah volume penjualannya. Ya realistis ya memang itu real sekarang, pragmatis yang sekarang. Oleh karenanya itu diperlukan pengukuran dan evaluasi berkala ya terhadap kinerja kampanye periklanan tersebut, karena itu tadi kita berbicara terkait nanti juga anggaran ya. Anggaran dan ketercapaian bisnis ya. Jadi kan harus terukur keuntungannya berapa, return of investment-nya ya. Nah, balik modalnya itu kapan ini? Ya? Jangan sampai jangan-jangan rugi nih. Ya, itu kan harus diukur bahwa tujuan-tujuan bisnis itu dipastikan tercapai ya, dan dengan evaluasi berkala tadi kalau perlu dibuat satu perbaikan-perbaikan yang diperlukan gitu kan. Nah, ini itu. Nah, ini terkait dengan tujuan periklanan ya. Nah, terkait dengan nanti juga akan dilakukan, tadi Pak Edi sudah sebutkan kan ada 4 hal tadi ya. Ini terkait dengan segmenting, targeting, dan positioning ya. Nanti mungkin akan kita dalami pada pertemuan berikutnya ya. Kita mungkin ini sekilas saja dulu untuk pertemuan kali ini ya. Bagaimana untuk mengidentifikasi segmentasi, targeting, dan positioning ya. Segmenting, targeting. Nah, ini sebuah pendekatan strategis yang digunakan untuk dalam pemasaran tentunya ya. Nah, itu untuk membantu perusahaan mengidentifikasi jangkauan pasar yang tepat, cara memposisikan produknya atau layanannya itu dengan baik ya. Nah, nanti dengan periklanan bagaimana hubungannya ya? Kita juga akan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang segmentasi, ini adalah pasar ini kan besar dan di dalam pasar ini beragam karakternya. Misalnya kan ada anak-anak, ada orang dewasa, ada nenek-nenek. Produk itu tadi, contoh produk Pampers saja kan, tidak, ternyata produk Pampers itu tidak hanya untuk bayi, tapi ternyata ada untuk orang lansia yang mereka sudah mengalami degradasi, penurunan metabolisme tubuhnya, sehingga mungkin mereka juga tidak terkontrol kembali seperti bayi, membutuhkan Pampers. Atau susu misalnya. Susu untuk bayi berbeda dengan susu untuk remaja. Ya. Nah, dulu Pak Edi waktu sampai ini pun Pak Edi masih suka susu. Ya, Pak Edi masih suka susu, cuman susunya agak lebih susu segar. Ya, beda lagi kan. Nah, kan ada juga produk-produk susu segar yang instan juga ada. Ya, ataupun susu untuk menambah varian rasa untuk minuman kita. Dan kala Pak Edi campur dengan soda ataupun ada itu soda gembira itu kan campuran soda dengan susu ataupun es buah gitu ya. Nah ini kan berbeda. Ada susu kesehatan. Nah, ini kan ternyata nanti pasar yang besar tadi harus dikelompokkan yang lebih kecil berupa segmen ya, kelompok-kelompok ini berdasarkan karakteristik atribut yang serupa, kan? Jadi pasar tadi perlu dikelompokkan menjadi satu berdasarkan atribut yang serupa. Nah, sehingga nanti tujuannya adalah agar pasar itu teridentifikasi secara jelas kelompok pelanggan potensial yang mana yang memiliki kebutuhan, preferensi, pertimbangan pilihan ya, atau perilaku yang mirip. Ya, ya. Jadi
contohnya satu produk ternyata susu itu segmentasinya bisa beragam tadi, dari yang anak-anak, susu untuk tumbuh kembang balita, susu untuk konsumsi orang dewasa, susu untuk orang tua, misalnya Anlin untuk menambah. Ini kan segmennya berbeda, ya. Sehingga strategi pemasarannya juga harus berbeda, menyesuaikan dengan produk-produk layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen tadi. Sehingga kalau kita kelompokkan, kita akan lebih bisa mengidentifikasi, ya. Dan nanti pengelompokannya bisa berdasarkan demografi misalnya, ya. Berdasarkan demografi. Segmen berdasarkan demografi itu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan. Nanti kalian juga UMKM kalian kan misalnya juga berbeda. Bahkan sekarang untuk merambah segmen anak-anak muda, maka tukang cukur pun, ya, tukang cukur rambut itu, ya, barbershop ini kan, itu juga mereka ternyata ada yang segmented juga, ya. Salon juga begitu, ya. Nah, kalau dulu tidak sama, dari potong rambut Madura yang terkenal itu, atau Garut. Nah, ya, kalau Garut tambahin dengan pijat kepala gitu, ya. Dengan yang barbershop yang untuk anak-anak muda yang gaul, misalnya segmen anak-anak muda. Maka itu iklannya juga berbeda, dalam pengertian iklan, strategi brandingnya juga berbeda, ya. Jenis usia, jenis kelamin, pendapat, ini demografi. Berdasarkan lokasi geografi, ya, ini juga bisa nanti kelompok geografi. Tadi Pak Edi kemukakan tadi, ya, ada yang produk yang regional di daerah lokasi geografis tertentu, atau produk nasional di negara tertentu, atau produk global tidak terikat situasi di posisi lokasinya. Nah, ini perlu mengidentifikasi segmen, karena nanti produk yang dibuat untuk dipasarkan di Amerika berbeda dengan produk yang dipasarkan di di Indonesia, ya, karena karakteristik konsumennya berbeda, memiliki ciri karakteristik dan need kebutuhan yang berbeda, ya. Sepatu pun yang diproduksi di Indonesia ini, anak ini pernah bekerja di perusahaan internasional untuk sepatu ini, ya. Ternyata produknya itu memang dipasarkan tidak boleh dijual di Indonesia, tidak boleh, walaupun diproduksi di Indonesia, ya. Dipasarkannya adalah di Eropa dan di Amerika. Walaupun dibuat di sini, tidak bisa dipasarkan di sini, karena memang produk tersebut dirancang untuk segmentasi orang-orang Eropa, bahkan ukurannya beda dengan kaki XXML-nya, itu kan untuk orang Eropa beda dengan SML-nya orang Asia, ya, Indonesia itu ukurannya beda, ergonomisnya kan beda. Nanti juga terhadap produk-produk yang ergonomisnya. Atau psikografi misalnya, segmen yang terkait dengan segmen gaya hidup. Nah, gaya hidup. Jadi kan orang itu makan itu kan bisa ke kafe, angkringan, resto, ya, rumah makan, ya, saung. Nah, ini kan konsepsi-konsepsi saung Sunda. Nah, ini warteg. Nah, ini kan sama-sama kita sebenarnya membeli makanan, tapi lifestyle-nya orang yang datang ke sana, ya, bisa saja gaya hidupnya beda. Ada konglomerat yang lifestyle-nya ya memang suka ya seperti warteg gitu, ya, belinya di situ. Ada yang mereka itu kalau makan ya harus di tempat, kalau dia nongkrong, kalau dia itu sosialita, ketemuan dengan ini lifestyle gaya hidup, atau nilai-nilai, ya, nilai-nilai tradisi budaya atau sikap, itu psikografi. Itu bisa dilihat karakteristik konsumennya, ya. Kemudian juga berdasarkan perilaku, misalnya berdasarkan perilaku, kebiasaan pembelian, ya. Misalnya online shop ini kan penggunaan produk, loyalitas pendapatan ini perlu diidentifikasi. Bagaimana perilaku konsumen ini di dalam pembelian ini, apakah
apakah ada perubahan ya perilaku. Nah, ini kan yang cukup mengguncangkan kan TikTok Shop diberhentikan pemerintah, berlawanan dengan para pengusaha-pengusaha lokal yang ini kan akhirnya ini kan sebenarnya ini antara perilaku kebiasaan pembelian dengan strategi dagang ya. Negara memang perlu melindungi untuk karena semuanya ya baik yang online shop ataupun yang masyarakat ini. Nah, ini perlu termasuk kepentingan negara, misalnya pajak, apa namanya regulasi dan lain sebagainya itu pemerintah ya itu ternyata fenomena itu kan ada perilaku juga pembelian. Orang semula harus datang ke toko, dia cukup lihat-lihat online shop misalnya gitu. Orang tidak lagi ke pasar itu untuk beberapa produk jenis produk tertentu. Nah, itu segmentasi. Kemudian targeting ini adalah terkait dengan apa namanya targetnya. Target setelah dikelompokkan ya kelompok dengan karakteristik yang sejenis, berdasarkan usia demografi, psikografi, itu tadi ya kelompok-kelompok tadi ya nanti itu akan dipilih yang paling strategis untuk ditargetkan. Jadi kita mengenali segmennya macam-macam gini-gini yang cocok dengan produk kita yang mana yang mau kita sasar. Nah, itu dipilih lah, itu namanya targeting. Memilih segmen yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan keuntungan yang tinggi, yang paling sesuai dengan produk lain perusahaan, itu namanya targeting. Sehingga itu juga perlu menguasai dari sisi targetnya konsumennya, termasuk juga dari sisi perusahaannya. Sejauh mana perusahaan bisa menjangkau. Wah, kalau mentargetkan segmen pasar nasional, tapi kemampuan menjangkau pasarnya hanya di tingkat regional, ya, itu kan nggak cocok. Ya. Jadi termasuk pelayanan terhadap segmen-segmennya, itu akhirnya keunggulan kompetitifnya bisa cocok menyasar ke apa namanya ke kompetitor ke segmen tersebut ya, karena nanti itu ada strategi yang untuk meraih kompetisi perusahaan ini. Kemudian positioning ya, positioning yang ketiga adalah positioning STP ya. Positioning ini bagaimana produk tadi itu bisa dilihat oleh targetnya dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi ini konsumen itu akan membandingkan jadi produk, dia akan pilihan berbagai macam merek. Nah, ini perusahaan harus bisa mengetahui bagaimana konsumen itu melihat produk tadi posisinya dibandingkan dengan perusahaan produk pesaingnya. Nah, dalam hal ini penentuan posisi atau citra yang ingin dicapai produk tadi itu di dalam benak pelanggan itu seperti apa. Ya kan misalnya lah contoh sederhananya begitu kan, produk-produk Cina itu bandingkan dengan produk Jepang ini kan persepsi orang ini kan posisinya ini produk kelas A, ini produk kelas B ya, itu kan dari sisi kualitasnya ya. Nah, tapi ini kemudian apakah bisa merubah posisi tadi untuk dia akhirnya setara. Motor juga begitu ya, merek kendaraan, mobil itu kan juga itu. Nah, ini posisi-posisi ini di mana ini letaknya? Nah, perusahaan harus bisa memposisikan produk layanan dengan baik untuk bisa menambah nilai tawar atau nilai yang unik. Sama-sama susu tadi ya. Makanya kan kopi itu kan ada antara kopi Good Day dengan kopi ABC itu kan ya, kalau Good Day kan butirannya ini yang mereka yang suka kalau yang butirannya soft lembut ya dia larut gitu. Tapi kalau yang ABC kan ada granul-granulnya ya, ini diferensiasi positioning ini untuk menjadi diferensiasi faktor pembeda antara produk satu dengan produk yang lain sehingga ada nilai tambah yang unik orang melihat produk tersebut. Jadi kalau pengen yang ada sedikit cita rasa kopi dengan rasa
butiran-butiran kopinya ya pilih ABC. Kalau untuk yang tidak terasa ya good day, memberikan tawaran dia lembut, dia larut ya di dalam airnya. Ya, sementara kalau belum lagi yang rasa, oh yang ini rasa rasa apa? Oh, ini kopi tapi memiliki rasa. Ada yang gagal juga, gede yang rasa mangga gagal itu, ya. Hilang baru sebentar berapa bulan Pak Edi juga pernah mengkonsumsi tidak enak lalu akhirnya hilang gitu. Ya, muncul produk varian yang lain. Top. Ya, ini pesaingnya kan ini mereka menciptakan diferensiasi maka perlu dipelajari posisi produk tadi dibanding produk yang lain agar kualitas ini ya diferensiasi yang kuat dari pesaingnya akan membuat pembeda yang kuat dengan ini. Ya bisa saja itu terkait dengan atribut produk tadi ya fitur-fitur produk yang berbeda tadi. Pak diceritakan fitur tadi ya granul dengan yang larut itu kan fitur produknya atau harga. Oh kalau segmen harga murah ini merek ini yang kualitas harga sekian. Nah, karena tidak semuanya harus dijual mahal. Tapi ada produk yang kalau dijual mahal dia tidak laku malah. Ya. Ada itu beberapa produk makanan di orang jadi tidak percaya, jadi ragu dia. Ya, ada produk yang begitu. Nah, ini posisinya di mana ini? Perlu dikaji dulu ya. Penentuan harga nanti di bauran pemasaran ya. IMC nanti itu di aspek itu juga dibahasnya. Kemudian jadi sisi citra mereknya, kualitasnya atau nilai yang diberikan ya. Nah ini produk yang kualitas tinggi, harga terjangkau. Ini kan juga satu variasi dari positioning juga ya. Merek yang inovatif modern. Nah, produk yang selera tradisi. Nah, misalnya ya, selera tradisi. Misalnya. Produk yang green. Ya, ada ekologis berkelanjutan. Nah, ini kan ada menciptakan satu positioning yang ditentukan. Nah, ini contoh ya. Rumah makan kan juga begitu. Rumah makan yang seperti apa ya? Misalnya kalian datangi UMKM itu yang seperti apa? Yang mau diciptakan dari positioning produk itu seperti apa? Jadi STP itu membantu perusahaan untuk mendekat ya dalam pemasaran ya. One size fits all. Ya dari semua sisi ya. Yang pas yang sesuai dengan kapasitasnya dalam pemasaran lebih efektif untuk menjangkau konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Nah, jadi atau bahkan bisa membantu mengidentifikasi peluang baru dengan kita memahami STP tadi untuk mengembangkan strategi pemasaran yang relevan. Nah, tentu kalau dalam periklanan ya ini ya, jadi perlunya mengidentifikasi segmen pasar tadi tentu kaitannya kalau nanti kita membuat konteks periklanan tadi agar jangan salah ditentukannya untuk anak-anak tentunya desain periklanannya ya berbeda dengan yang produk susu untuk orang tua tadi konteksnya berbeda ya untuk yang organik kelompok konsumen yang peduli makanan sehat berkelanjutan ini kan pembangunan citranya juga berbeda ya tematiknya itu ya jadi segmennya karena kita perlu memahami kelompok mana ini yang ada di dalam yang dituju ini ya, termasuk target tadi ya, lebih spesifik segmen yang relevan di antara segmen ini setelah kita memahami ada karakteristik tadi ya, yang berbeda-beda dari konsumennya itu, lalu ada targetnya mana ini ya. Tentunya target ya, perlu memilih segmen yang paling relevan untuk target kampanye iklan tadi ya. Jadi ini kalau iklan tadi ya tentunya target yang paling relevan yang dituju sesuai dengan targetingnya itu ya. Nah tentu misalnya produk makanan itu tadi ya misalnya makanya iklan-iklan itu kan tidak mungkin iklan untuk anak-anak dipasang jam 10 malam. Nah karena apa? Karena targetnya ada di anak-anak melihat TV ya sekitar habis jam 5 sampai habis maghrib sampai jam 7 ya di situ atau mungkin pagi sebelum sekolah itu kan itu produk anak-anak maka acara-acara anak-anak yang sering tayang itu
Nah, itu disurvei mereka di mana posisi target tersebut di dalam mengakses media-media yang ada. Ya. Nah ini sehingga setelah ditargeting dalam kampanye perikanan penting dipahami. Positioning juga begitu. Maka cara untuk mengkomunikasikannya, karena merek tadi kan memiliki keunikan ya, diferensiasi, pembeda dengan produk yang lain, maka kan konsumen bisa membandingkannya, mengerti secara visual juga, ya, maupun verbal tentunya ya, dalam media iklan tersebut ya, sehingga persepsi yang dibangun itu cocok dengan apa yang ingin dikomunikasikan dalam benak konsumen ya. Nah, ya, jadi nilai keunikan produk tadi itu bisa ditangkap pembedanya dengan produk pesaingnya oleh konsumen. Nah, itu memahami positioning dalam perspektif misalnya nanti kampanye dalam periklanan ya. Sehingga nanti perusahaan dengan memahami ini ya, dalam mengalokasikan sumber daya periklanan, nanti kan dikaitkan dengan ini target kalau yang pertama tadi kan tinjauannya dengan pemasaran ya. Lalu ini nyambung dengan periklanan ya. Pesan-pesannya akan relevan mencapai hasil yang baik dalam rangka tadi tujuan periklanannya tercapai, apakah membangun kesadaran merek, memperkenalkan produk ya, konversi pelanggan. Nah, ya, artinya kan ada di sini perubahan sikap, perubahan perilaku dan lain sebagainya. Itu kan bisa secara persuasif dikampanyekan melalui iklannya. Ya, sehingga dengan memahami STP tadi, mengidentifikasi STP tadi, kita bisa memahami audiens lebih baik dan menciptakan pesan yang lebih sesuai. Ya, ini kita pisahkan sendiri ya. Ya, nanti kalian bisa membaca paragraf ini menjadi poin ya. Jadi ya, kalian akan dengan memetakan STP tadi, kalian akan bisa menciptakan pesan yang sesuai dengan segmen yang ditargetkan supaya meningkatkan efektivitas kampanye iklan tersebut, ya, mencapai tujuan dan sasaran iklan.